Oke, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mereview jurnal mengenai atau bertopik yaitu a review of recent development in natural fiber composite and their mechanical performance, di mana dosen pengampu adalah Profesor Idewo Gede Ari Subagi STMT PhD dan nama saya Agung Pratyana dengan nomor mahasiswa 20819111006. Baik, untuk jurnal review-nya, yang pada mengenai jurnal review adalah review of recent development in natural fiber composite and their mechanical performance, di mana diteliti oleh KL Pikiring, MGR1 FND, TM Lee, dan dipublish online pada tanggal 9 September 2015. Di mana ruang lingkup presentasi ini meliputi faktor yang mempengaruhi kinerja mekanik dari natural fiber composite, sifat mekanikalnya, lalu hibridisasi, dan pengaruh dari moisture, aplikasinya, lalu kesimpulan. Untuk yang pertama adalah introduction-nya, di mana komposit adalah pengertian dari komposit merupakan rekayasa material yang terdiri dari satu atau lebih reinforce, penguat, dan matrik. Lalu untuk NFC, natural fiber composite adalah jenis komposit yang menggunakan reinforce atau penguat yang berasal dari serat-serat alam. Di mana klasifikasi natural dari fiber itu terdiri dari tiga, yaitu vegetable yang dominan mengandung selulosa dan yang berasal dari hewan yang dominan mengandung protein, dan yang ketiga adalah mineral. Tapi dalam hal ini kita hanya mencakup dari dua, yaitu vegetable dan animal. Untuk yang dari tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari sin, di mana contohnya adalah kapuk. Untuk pas itu contohnya adalah flag, jute, dan hemp. Lalu yang dari leaf, daun, itu contohnya sisal, tabaka. Yang dari stol itu padi. Yang dari rerumputan itu dendrit, itu contohnya bambu. Lalu untuk yang dari hewan itu dibagi dua, yaitu dari rambut dan sutra. Dari wool hair ini contohnya adalah wool. Untuk silk contohnya dari sutra. Lalu kelebihan dan kelemahan dari natural fiber composite itu sendiri adalah untuk keuntungannya memiliki densitas yang rendah dan high spesifik, kekuatan yang spesifik tinggi dan kekakuan yang juga lumayan tinggi. Untuk serat berasal dari sumber yang bisa besar dari yang terbarukan, di mana pada saat produksi hanya memerlukan sedikit energi dan melibatkan penyerapan dari CO2. Lalu serat dapat diproduksi dengan biaya yang rendah dibandingkan dengan serat sintetik. Lalu menghasilkan uh, minim berbahaya pada saat proses manufakturingnya. Lalu emisi asap-asap yang beracun dapat asap racun yang dihasilkan juga rendah pada saat proses pembuatan atau pada saat proses pembakaran di akhir dari penggunaan akhir lifetime dari komposit itu sendiri. Lalu less abrasive damage to processing equipment compared with before synthetic fiber composite. Lalu untuk kelemahannya adalah lower durability, daya tahan yang kurang, lalu penyerapan dari kelembaban atau air yang sangat tinggi, kekuatan yang rendah, processing temperatur yang rendah, lalu terlalu banyak varietas sifat-sifat variasi yang begitu banyak. Dewasa ini NFT sangat berkembang karena beberapa alasan, dan salah satunya adalah potensial yang dimiliki sebagai pengganti dari berpenguat serat sintetis dengan biaya yang diperlukan rendah serta yang tersedia melimpah.
untuk yang outline kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja mekanikal adalah salah satunya fiber selection, di mana sifat dari serat alam sangat bervariasi tergantung dari komposisi, struktur, di mana terkait dengan tipe fiber, kondisi pertumbuhan, waktu panen, metode ekstraksi, pengolahan, dan penyimpanan. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari berbagai peneliti, yaitu Pickering yang dilakukan oleh Pickering tahun 2006, di mana menyatakan bahwa kekuatan tarik dari serat hemp selama masa pertumbuhan mengalami peningkatan dari periode pertumbuhan yang 99 hari dengan kekuatan tarik 500 MPa, pada masa pertumbuhan 109 hari, 600 MPa, dan 114 hari dengan kekuatan tariknya 700 MPa. Hal ini dikarenakan oleh adanya proses pelepasan serbuk sari yang pada akhirnya merubah struktur morfologi serat hemp tersebut, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi dari kekuatan tarik dari serat tersebut. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kacale tahun 2007 menyatakan bahwa sifat mekanik dari serat flap dipengaruhi dari lokasi serat pada batang. Pada serat yang berlokasi di atas memiliki sifat mekanik 124 MPa. Pada lokasi tengah memiliki 127 MPa. Lalu di lokasi bawah 113 MPa, di mana pada bagian tengah menunjukkan kadar selulosa yang tinggi, yang juga pada akhirnya akan mempengaruhi dari sifat mekanik, sehingga sangat penting pemilihan serat, karena ketika dalam pemilihan serat tersebut, karena pemilihan serat tersebut akan mempengaruhi dari sifat-sifat yang dari komposit yang akan kita inginkan. Lalu yang kedua, matrix selection. Matrik merupakan bagian yang terpenting juga dari sebuah komposit, di mana kedua polimer termoplastik dan termoset telah banyak digunakan sebagai matrik dengan serat natural. Untuk polimer termoplastik adalah polimer yang memiliki sifat tidak tahan panas, contohnya polietilen, polivinil klorida, polipropilen, polistiren. Lalu untuk polimer termoset, polimer yang memiliki sifat tahan panas, contohnya itu resin epoksi, resin polyester, vinil ester. Untuk pemilihan matriks dibatasi oleh temperatur, di mana dalam hal ini 200 derajat Celcius. Di mana ketika panas lebih dari temperatur 200 derajat Celcius, hal ini akan mempengaruhi dari kemampuan serat yang akan menurun atau degradasi. Matrik yang bisa digunakan adalah polimer termoplastik, yaitu polietilen dan polipropilen, dan termoset, yaitu resin epoksi dan vinil ester. Di mana ini diperkuat juga oleh review jurnal yang dilakukan oleh James Roberry pada tahun 2006. Di tabel 1 ini merupakan sifat dari tipe termoplastik polimer yang biasanya digunakan dalam natural fiber composite, yaitu adalah polipropilen, LDPE, HDPE, PS, nilon 6, dan nilon 6.6, di mana propertinya itu seperti density, water absorption, heat, tensile strength, elastic modulus, elongation, dan strength sudah tertera pada tabel 1. Untuk yang tabel 2 ini merupakan sifat dari tipikal polimer termoset untuk natural fiber composite, di mana biasanya digunakan polyester resin, vinil ester resin, dan epoksi. Untuk propertinya bersama bisa dilihat pada tabel 2. Lalu kemudian faktor berikutnya adalah interface strength. Interface strength ini merupakan ikatan antar muka, antar serat, antara serat dan matrik yang memiliki peran penting pada sifat komposit. Ikatan antar muka terjadi melalui proses ikatan saling menguji secara mekanis, elektrostatis, kimia, dan fusi. Interlocking mekanis itu terjadi ketika permukaan fiber kasar dan memiliki tegangan geser antar muka yang tinggi. Kemudian interlocking elektrostatis hanya berpengaruh terhadap permukaan antar logam. Lalu interlocking chemical terjadi ketika ada kelompok kimia atau gugus fungsi di permukaan serat dan matrik yang dapat bereaksi. Interlocking difusi itu terjadi ketika atom dan molekul serat dan matrik berinteraksi di antar muka. Hal ini diperkuat juga pada penelitian Quentin Benner pada tahun 2006, di mana menyatakan bahwa dengan melakukan treatment baik secara kimia maupun fisika dapat meningkatkan
pemasaran serta readability yang mendorong terjadinya modifikasi pada permukaan sehingga meningkatkan adhesi atau gaya ikat, gaya ikat atau gaya tarik menarik pada komposit material tersebut. Kemudian faktor berikutnya adalah dispersi serat, di mana kemampuan dispersi serat yang baik meningkatkan ikatan antarmuka yang baik dan mengurangi rongga dengan memastikan serat dikelilingi sepenuhnya oleh matrik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Peltola Hedi pada tahun 2010. Lalu pada buku chapter 12 mengenai agrofiber termoplastik komposit yang dikarang oleh Anand R, dikatakan bahwa dispersi dapat dipengaruhi oleh parameter proses seperti temperatur, tekanan, zat adiktif. Sebagai contoh, asam stearat digunakan dalam polipropilen dan polietilen untuk memodifikasi dispersi serta meningkatkan ikatan antarmuka dengan MAPP untuk mendorong ikatan antar serat dan matrik. Kemudian faktor berikutnya adalah arah serat, di mana sifat mekanikal terbaik komposit didapatkan ketika arah serat sejajar dengan beban yang diberikan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari PJ Hera Franco tahun 2005, di mana menyatakan bahwa orientasi serat acak menghasilkan sifat komposit rendah. Namun jika arah serat searah beban akan meningkatkan stiffness kekakuan dari komposit. Untuk mendapatkan derajat kesejajaran, serat alam yang panjang dapat disisir dan ditempatkan secara manual ke dalam lembaran sebelum impregnasi matrik dilakukan. Lalu untuk faktor berikutnya adalah manufacturing, di mana metode yang paling umum digunakan untuk natural fiber komposit adalah ekstruksi, pencetakan injeksi TUIM, lalu pencetakan kompresi CM, cetakan transferasi atau RTM, lalu faktor-faktor yang menentukan sifat komposit antara lain temperatur, tekanan, dan kecepatan proses. Untuk porositas di natural fiber komposit meningkat dengan kandungan serat. Pada penelitian Bu Madsen tahun 2003 mendapatkan hasil bahwa komposit memiliki porositas yang meningkat dari 4 ke 8% volume sebanding dengan peningkatan dari kandungan fiber yang diberikan dari 56 ke 72%. Nah, pada berikutnya adalah mechanical properties, di mana pada gambar sebelah kiri merupakan perbandingan stiffness dan style modul ini dengan specific stiffness, tensile modul, density dan strength dan specific strength dibandingkan dari NFC natural fiber composite yang berwarna hijau dibandingkan dengan glass fiber yang berwarna biru. Berdasarkan penelitian sah tahun 2014 dikatakan bahwa kekuatan dan juga kekuatan spesifik sebanding dengan kekakuan dan spesifik kekakuan. Artinya kekuatan ini dan ini adalah sebanding. Tapi jika kita lihat dari grafik ini ada beberapa item atau beberapa proses di mana fiber memiliki kekuatan yang melebihi dari kekuatan dari fiberglass lebih besar dibandingkan dari NFC. Namun jika kita lihat kekakuan bisa melebihi dari glass fiber dan juga memiliki rentang yang sangat luas. Lalu untuk lebih detail dari sifat mechanical composite NFC, baik itu tensile, flexural strength, stiffness beserta impact strength ditampilkan pada tampil di atas. Pada contohnya yang paling atas adalah di mana serat yang digunakan adalah sisal, matrik yang digunakan adalah epoksi dengan konten keras serat dengan konten seratnya 73% massa, di mana hasil dari tensile strength-nya didapat 410 MPa dengan stiffness-nya 6 GPa, lalu flexural strength-nya didapat 320 MPa dan flexural modulus-nya didapat 27 GPa. Dan contoh-contoh
contoh serat yang lainnya juga tertera pada tabel ini, beserta juga ada serat kelas pada bagian bawah, di mana dari tabel ini dapat kita lihat secara detail sifat mekanikal dari komposit, baik itu serat dan baik itu kombinasi serat dan matrik yang digunakan. Lalu hibridisasi dan pengaruh dari moisture dan weathering. Untuk dari hibridisasi itu sendiri merupakan kombinasi serat alam pada komposit untuk meningkatkan sifat-sifat yang diinginkan. Sebagai contoh, variasi sifat mekanik seperti kekuatan tarik, fleksural, dan impact dari komposit hibridisasi serat tanah dan daun nanas dengan matrik HDPE, di mana serat daun nanas ini berfungsi meningkatkan kekuatan tarik dan kekuatan lentur, dan serat konaf ini meningkatkan kekuatan impact dan mengurangi penyerapan air. Hal ini juga diperkuat dari penelitian Maris di Gula tahun 2010 didapatkan hasil dengan perbandingan hibrid 3:1 dan dari banana dan sisal dengan polyester didapatkan hasil sifat mekanikal yang semakin meningkat seperti tensile strength, tensile modulus, flexural strength, dan flexural modulus beserta impact strength yang mengalami peningkatan. Lalu untuk influence pengaruh dari moisture, di mana penyerapan air adalah salah satu kelemahan utama yang dialami oleh natural fiber composite. Hal ini telah ditunjukkan dengan peningkatan kandungan serat dan temperatur, dan faktor-faktor ini juga berpengaruh pada kelembapan jenis serat, treatment, agen coupling, serta pengaturan serat. Hal ini dapat diperjelas pada penelitian Liao K tahun 2003 didapatkan bahwa dengan penggunaan agen coupling MAPP, malyated propylen, telah memperlambat penyerapan kelembaban, mengurangi kadar kelembaban, dan memberikan sifat yang lebih baik setelah terpapar kelembaban untuk komposit matrik propylen. Lalu untuk aplikasinya, di mana aplikasi dari komposit natural fiber ini sudah banyak diaplikasikan, baik itu dari segi interior dan eksterior rumah. Bahkan hampir semua manufaktur otomotif kendaraan internasional telah menggunakan bahan natural fiber komposit, dan penggunaannya akan terus berkembang dan meningkat di bidang otomotif. Dalam bidang olahraga juga sudah berkembang, salah satu contohnya adalah produk papan EcoBoard yang dihasilkan atau diproduksi oleh Lamination Ltd, di mana menggunakan resin, di mana papan EcoBoard ini menggunakan resin berbasis bio dengan penguat serami. Dan itu juga ada pancing yang diproduksi menggunakan bahan yang dikembangkan oleh Selucom Ltd yang mengekstrak nanoselulosa dari umbi-umbian. Dan itu ada juga penelitian yang menunjukkan potensi natural fiber composite untuk plat tawai dari alat musik. Secara keseluruhan, pasar NFT global yang diperkirakan mencapai US 2,1 miliar pada tahun 2010 dan diproyeksikan akan naik 10% tiap tahun, sehingga tahun 2016 mencerminkan potensi lebih lanjut yang terlihat di berbagai bidang industri termasuk otomotif, kedirgantaraan, konstruksi, dan olahraga. Jadi aplikasinya hampir bisa masuk ke dalam semua bidang dan sangat banyak dan sangat berguna bagi masyarakat. Untuk kesimpulannya, banyak penelitian dan kemajuan telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir dalam kinerja mekanik natural fiber composite. Perbaikan telah terjadi karena peningkatan pemilihan serat, ekstraksi, perawatan, dan rekayasa interface antarmuka, serta dalam proses manufacturing komposit. NFT sekarang lebih baik dibandingkan dengan glass fiber reinforced polymer dalam hal kekakuan dan biaya, karena dengan menggunakan NFT itu memerlukan biaya yang lebih rendah dan mendapatkan hasil kekakuan yang memiliki rentang yang lebih besar, serta dengan sumber daya yang lebih banyak dan tersedia, serta juga nilai kekuatan tarik dan benturan mendekati nilai dari fiberglass, serat fiber, di mana densitas yang lebih rendah untuk NFC menghasilkan perbandingan yang lebih baik untuk properties tertentu, dan penelitian lebih lanjut masih
Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.